Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perawat Indonesia. Pada video kali ini, tim dunia keperawatan akan menyajikan video yaitu tentang perkawinan golongan darah. Nah, video kali ini tim dunia keperawatan terinspirasi oleh komentar teman-teman yang ada di grup dunia keperawatan. Nah, mungkin teman-teman semua yang di rumah ataupun masyarakat umum itu sering bertanya, nah, apabila saya memiliki golongan darah A, kemudian istri atau suami saya memiliki golongan darah B, nanti keturunan anak saya itu akan memiliki golongan darah apa? Nah, mungkin pertanyaan ini akan sering terjadi ataupun sering dilontarkan di masyarakat umum. Untuk itu, video kali ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan videonya berikut ini. Sebelum mengetahui lebih jauh dan juga sebelum mengetahui cara perhitungan tentang keturunan untuk golongan darah, alangkah baiknya kita mengetahui dulu bahwa untuk pembagian golongan darah itu ada fenotip dan yang kedua itu ada genotip. Ini adalah merupakan tabel utama dalam perhitungan untuk menentukan nanti keturunan golongan darah yang akan kita ketahui. Yang pertama adalah untuk golongan darah menurut fenotip, bahwa kita ketahui untuk golongan darah itu ada 4 jenis, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Kemudian untuk genotipnya, untuk genotip golongan darah A itu dibagi, yang pertama ada homozigot, yang kedua ada heterozigot. Untuk homo itu artinya adalah sejenis, dan satu atau bahasa lainnya maka dilambangkan dengan IA. Kemudian yang kedua adalah hetero itu adalah jenisnya berbeda, itu dilambangkan dengan huruf IA dan juga IO. Kemudian untuk fenotip B itu genotipnya mengandung sama, yaitu homozigot dan heterozigot, yang dilambangkan untuk homozigot adalah IB, dan untuk heterozigot itu adalah IB dan juga IO. Sedangkan untuk golongan darah AB genotipnya hanya dilambangkan dengan IA dan juga IB. Untuk golongan darah O itu genotipnya dilambangkan dengan IO dan juga IO. Nah, inilah modal utama yang harus diketahui sebelum kita melakukan perhitungan golongan darah pada keturunan. Kita langsung ke perhitungannya. Misalnya, si ayah memiliki golongan darah A dan juga si ibu memiliki golongan darah A. Nah, kira-kira nanti anaknya itu akan memiliki golongan darah apa? Untuk menentukan golongan darah A dengan golongan darah A, kita lihat tabel yang tadi yang pertama. Nah, untuk golongan darah A itu dia ada homozigot dan heterozigot. Maka untuk persilangannya kita harus menyiapkan, yaitu ada kurang lebih 3 tabel. Mengapa 3 tabel? Karena untuk homozigot 1 tabel, untuk heterozigot 2 tabel. Karena untuk masing-masingnya itu tadi ada dominan dan juga pembawa. Kita langsung saja, kita isi yang pertama, kita kawinkan homozigot dengan homozigot. Nah, tadi kan lambangnya untuk homozigot itu adalah IA dan juga IA. Maka untuk yang ayah juga sama, berarti dia homozigot IA. Nah, cara menghitungnya kita langsung saja silangkan. Di sini tulis IA, di bawah tulis IA, di sini juga tulis IA, kemudian di sampingnya tulis IA. Kemudian kita silangkan IA dengan IA, maka akan terjadi yaitu golongan darah A homozigot. Kemudian IA dengan IA lagi, maka akan menghasilkan golongan darah A homozigot. Begitupun dengan yang bawah, IA dengan IA, ini golongan darah A homozigot, IA dengan IA, golongan darah homozigot. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah golongan darah dia pembawa dengan pembawa. Tadi kan sudah dijelaskan, di sini ada homozigot, ada heterozigot. Nah, untuk heterozigot itu sering disebut juga dengan pembawa. Nah, ketika si ayahnya itu golongan darah A pembawa, maka dilambangkan dengan huruf IA dan juga IO. Kemudian begitupun dengan si ibu, jika pembawa maka dilambangkan dengan huruf IA dan juga IO.
Kita langsung saja hitung. Untuk IA dengan IA dikawinkan, maka akan menghasilkan golongan darah A homozigot. Kemudian untuk IA, si ibu dengan IO, si ayah, itu dikawinkan, maka akan menghasilkan golongan darah pembawa. Begitupun dengan IO. IO adalah golongan darah A pembawa dengan golongan darah, maka akan dihasilkan golongan darah pembawa juga, IA-IO. Begitupun dengan ini, kita silangkan IO dengan IO, maka akan dihasilkan ini adalah golongan darah O. Nah, kemudian bagaimana jika di sini si ibunya itu dia golongan darahnya adalah dominan dan si ayahnya adalah pembawa, maka dilambangkan untuk dominan itu adalah homozigot, IA-IA. Kemudian untuk pembawa itu adalah heterozigot, IA-IO. Kemudian kita langsung saja kawinkan, IA dengan IA akan menghasilkan golongan darah A homozigot. Kemudian yang berikutnya IA dengan IO, maka akan dihasilkan IA-IO. Untuk interpretasinya adalah golongan darah A pembawa. Kemudian IA dengan IA, ini interpretasinya adalah golongan darah A homozigot. Kemudian yang berikutnya adalah IA dengan IO, maka dihasilkan IA-IO. Ini adalah golongan darah A pembawa. Dan untuk perhitungan hasil akhirnya, kemungkinan anaknya adalah untuk golongan darah A dan menikah dengan golongan darah A itu, yang pertama, kemungkinannya adalah golongan darah A dominan anaknya itu sebesar 60%. Kemudian yang kedua, untuk golongan darah A pembawa itu sekitar 32%. Dan untuk yang ketiga, untuk golongan anaknya itu untuk golongan darah O pembawa itu sekitar 8%. Jadi, jika teman-teman sehat semua menikah, yaitu jika si ayahnya memiliki golongan darah A dan si ibunya memiliki golongan darah A, maka kemungkinan anaknya adalah 60% memiliki golongan darah A dominan, kemudian 32% memiliki golongan darah pembawa, dan 8% itu bisa jadi memiliki golongan darah O. Ya, itu dia untuk pembahasan ketika golongan darah A menikah dengan golongan darah A. Kemudian yang berikutnya ini ada golongan darah B dengan golongan darah B. Nah, untuk golongan darah B tadi sudah disinggung bahwa untuk golongan darah B juga sama. Di sini ada homozigot, ada heterozigot, ataupun bahasa lainnya ada golongan darah dominan dan juga resesif. Lambangnya yaitu untuk yang homozigot itu IB-IB. Jadi kita sama untuk golongan darah B juga, ketika menikah dengan golongan darah B itu tabelnya ada 3. Yang pertama adalah untuk yang dominannya dengan yang dominan kita kawinkan seperti ini, maka akan dihasilkan semuanya 100%. Untuk tabel yang pertama itu adalah golongan darahnya B dominan. Kemudian untuk golongan darah yang kedua, ini ternyata ada golongan darah O, ada golongan darah B dominan, dan ada golongan darah B resesif ataupun pembawa. Dan untuk tabel yang ketiga, ini adalah ada golongan darah B dominan hasilnya, ada golongan darah B resesif ataupun pembawa. Dan untuk hasil akhirnya, kemungkinan golongan darah pada anaknya yaitu sekitar 60% anaknya itu akan memiliki golongan darah B dominan. Kemudian untuk 32%-nya itu adalah golongan darah B pembawa, dan untuk 8%-nya adalah golongan darah O pembawa. Jadi teman-teman semua jangan kaget ketika saya menikah dengan golongan darah A, kemudian saya juga golongan darah A, kok tiba-tiba anak saya ada golongan darah O ya. Jangan-jangan ini anak harem. Oh, berarti jangan menyebalkan seperti itu. Ternyata setelah dihitung bahwa untuk golongan darah A dan untuk golongan darah B menikah kembali dengan sesama golongan darah A dan golongan darah B, ternyata ada kemungkinan anaknya itu memiliki golongan darah O pembawa sekitar 8%. Kemudian yang berikutnya ini ada golongan darah AB dengan golongan darah AB. Nah, untuk golongan darah AB ini cukup satu tabel saja.
Mengapa satu tabel? Karena kita lihat untuk genotipnya pun dia hanya ada satu jenis, berbeda dengan golongan darah A dan golongan darah B yang memiliki homozigot dan juga heterozigot. Jadi untuk golongan darah AB itu dia hanya satu dan dibutuhkan hanya satu tabel. Kita langsung saja bahwa untuk golongan darah AB itu tadi sudah dikodekan yaitu IA dan juga IB. Misalnya si ibu ini adalah golongan darah AB, kita langsung disandikan IA dan IB, kemudian si ayah juga IA dan IB, maka dihasilkan ini ada yang pertama golongan darah A dominan karena A-nya sejenis, kemudian ada golongan darah AB, ada golongan darah AB kembali, dan ada golongan darah B. Nah, kemungkinan anaknya adalah untuk golongan darah A itu dominan sebanyak 25%. Kemudian untuk golongan darah B pembawa itu sekitar 25%. Dan untuk golongan darah AB pembawa itu sekitar 50%. Jadi jika Bapak Ibu menikah dengan golongan darah AB sama, maka inilah kemungkinan yang akan terjadi. Golongan darah A dominannya 25%, golongan darah B pembawanya itu 25%, dan golongan darah AB pembawanya itu adalah 50%. Kemudian yang keempat, ini ada golongan darah O. Menikah dengan golongan darah O lagi. Maka untuk golongan darah O juga cukup satu tabel. Mengapa demikian? Kita lihat lagi di tabel yang ada di atas. Bahwa untuk genotipnya itu dia hanya satu jenis IO dan juga IO. Tidak seperti golongan darah A dan juga B yang memiliki dua jenis yaitu homozigot dan heterozigot. Kita kembali. Untuk IO ataupun golongan darah O sama, maka disandikan yaitu IO dan juga IO. Begitupun seorang ayah IO dan juga IO. Maka untuk ini setelah dikawinkan ternyata 100% golongan darah yaitu O. Namun golongan darahnya itu adalah pembawa 100%. Jadi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semua jika menikah dengan sesama golongan darah O, maka dipastikan adalah golongan darah anaknya pun 100% adalah golongan darah O pembawa. Yaitu untuk penggolongan darah menikah dengan yang sesama golongan darah yang sama. Nah, kemudian bagaimana jika golongan darah A dengan golongan darah B? Untuk golongan darah A dengan golongan darah B, maka kita membutuhkan ini ada 4 tabel. Nah, kenapa 4 tabel? Karena kan tadi untuk si golongan darah A dan untuk golongan darah B itu dia sama-sama memiliki dua jenis, yaitu homozigot dan heterozigot. Maka totalnya itu ada 4 yang dibutuhkan, 1, 2, 3, dan 4. Kita langsung saja ke TKP untuk perhitungannya. Yang pertama kita harus menghitung yang dominannya dulu. Bahwa untuk yang dominannya itu ditandai dengan huruf yang sama, IA dan juga IB seperti ini. Maka hasilnya ini adalah IAIB, berarti dia golongan darah AB, ini juga golongan darah AB, ini juga AB, ini juga AB. Kemudian yang kedua, maka ini adalah golongan darah A pembawa dengan golongan darah B pembawa. Yang tadi dominan, yang ini pembawa, dua-duanya kita kawinkan. Maka dihasilkan IA dan juga IBO berarti IAIB golongan darah AB, IA dengan IO berarti golongan darah A. Jadi kalau ada IA dengan huruf O, maka yang disebut itu adalah golongan darah AO-nya itu dihilangkan. Begitupun dengan golongan darah B seperti ini, IOIB, maka yang pertama itu yang ditulis adalah IB, artinya IB itu adalah lebih dominan, O-nya dihilangkan, maka ini adalah golongan darah B. B-nya itu adalah B pembawa karena ada O-nya. Dan yang terakhir itu adalah IO, artinya ini adalah golongan darah O. Kemudian tabel yang ketiga, maka kita harus mengawinkan dominan dan juga pembawa, maka lambangnya adalah IA untuk A dominan, kemudian IBIO untuk B pembawa, dan dihasilkan adalah golongan darah AB, kemudian golongan darah AO, berarti ini golongan darah A pembawa, golongan darah AB, golongan darah A pembawa. Kemudian tabel yang keempat, kita harus mengawinkan golongan darah, sekarang giliran yang A-nya yang pembawa, tadi yang A-nya dominan,
kemudian B-nya pembawa. Sekarang kita balikan, A-nya pembawa, B-nya yang dominan. Maka dihasilkan yaitu IA dengan IB dikawinkan, maka IA IB, berarti ini golongan darah AB. Kemudian golongan darah AB lagi, IA dengan IB. Kemudian ini golongan darah B. Kemudian ini golongan darah B. Dan kemungkinan anak yang dihasilkan dari pernikahan golongan darah A dengan golongan darah B adalah untuk golongan darah A dominan itu sekitar 20%. Untuk golongan darah B pembawa itu 20%. Untuk golongan darah AB pembawa itu 55%. Dan untuk golongan darah O pembawa itu sekitar 5%. Jadi inilah jika Bapak Ibu menikah, Ibu yang golongan darah A, kemudian Bapak yang golongan darah B, maka inilah hasil persilangannya. Ataupun sebaliknya, Bapak golongan darah A, Ibu golongan darah B, sama, inilah hasil. Nanti kemungkinan anak yang dilahirkan memiliki golongan darahnya. Ya, itu dia video penjelasan tentang perkawinan golongan darah. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di rumah, dan semoga bisa menjawab kepenasaran teman-teman tentang perkawinan golongan darah. Jadi sekarang bisa disimpulkan bahwa tidak selalu golongan darah A ketika menikah dengan golongan darah A lagi, maka pasti golongan darahnya A semua. Jadi pasti ada variasi lain. Pembagian golongan darah ini bisa menentukan bahwa anak tersebut adalah anak kita ataukah bukan. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan juga jangan lupa untuk dukung kami terus berkreasi dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan juga bagikan ke teman-teman semua agar informasinya bermanfaat untuk orang lain. Itu dia yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, salam perawat Indonesia, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.